Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tajwid, yaitu mengenai mad tabi'i atau mad asli. Simak terus ya. Jadi, yang pertama kali harus kita ketahui, apa itu mad? Mad menurut bahasa artinya tambahan. Kemudian, menurut istilah, mad itu adalah menambahkan atau memanjangkan suatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad tersebut. Kalau kita berbicara tentang mad dibagi menjadi dua. Yang pertama mad asli, yang kedua mad far'i. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah hanya mad asli atau mad tabi'i. Mad asli. Kenapa disebut mad asli? Karena mad ini adalah merupakan mad yang pokok atau dasar yang merupakan titik tolak untuk pembacaan kaidah-kaidah mad yang lainnya. Kemudian, kenapa disebut mad tabi'i? Karena panjangnya yang dua harokat telah menjadi tabiat. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus dua harokat. Selanjutnya kita lanjut. Mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli itu ada 3 hurufnya. Yang pertama, di sini ada alif. Alif syaratnya jika alif ini didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Sekali lagi ya. Yang pertama, mad tabi'i itu adalah alif yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Kemudian, yang kedua, jika ada iya sukun atau iya mati. Iya sukun sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Sekali lagi ya. Ada iya sukun sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Dan yang terakhir, yang ketiga, waw sukun. Waw sukun ini syaratnya jika didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Jadi mad tabi'i itu tadi ada 3. Yang pertama alif, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Ada iya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Dan yang ketiga ada waw sukun, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, ini alif, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Kita kasih contoh yang ini. Misal ini ya. Jama'a. Yang mana yang mad tabi'i? Tadi yang kita panjangin kan ja, yang dimadkan, yang dipanjangkan itu ja. Jadi di sini ada jim berbaris fathah menghadapi alif, atau ada alif didahului oleh jim berbaris fathah. Ini sudah memenuhi syarat mad tabi'i. Kenapa? Karena tadi alifnya udah ada. Kemudian di sini ada lihat huruf sebelumnya harokatnya udah fathah, berarti ini sudah mad tabi'i. Panjang bacanya 2 harokat. Jama'a, 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 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh jama'a, tidak boleh. Jadi jama'a, atau tidak boleh jama'a, kurang gitu. Jadi harus 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian contoh yang kedua, taba. Taba. Nih, huruf madnya udah ada. Huruf madnya apa? Alif ya. Kemudian sebelum alif itu ada ta. Ta-nya harokatnya fathah. Sudah memenuhi syarat dari mad tabi'i. Jadi ini juga bacanya 2 harokat mad tabi'i. Taba. Contoh yang ketiga seperti ini. Qala. Nah, ini juga sama. Madnya udah ada, yaitu alif. Kemudian sebelum alif ada huruf berharokat fathah, yaitu qaf.
Jadi sudah memenuhi syarat mad tabi'i. Ini juga dibacanya 2 harokat. Qala gitu. Kemudian sekarang kita beralih ke mad tabi'i yang kedua. Contohnya seperti ini. Qila. Qila. Nah, yang mana madnya? Madnya adalah iya sukun ya. Kemudian sebelum iya sukun itu ada huruf berbaris kasrah. Jadi itu sudah memenuhi syarat mad tabi'i. Kita bacanya di ayun atau 2 ketukan. Qila. Qila. Kemudian yang kedua, nasta'inu. Nasta'inu. Nah, yang mana yang madnya? Ya sukunnya kita cari dulu. Ya sukunnya ada? Ada. Ya sukun sebelumnya ada huruf berbaris kasrah yaitu ain. Nah, ainu itu mad tabi'inya. Jadi sudah memenuhi syarat mad tabi'i, bacanya 2 ketukan. Dan kemudian contoh yang ketiga, yasiru. Nah, mad tabi'inya madnya mana? Ya sukun. Kemudian sebelumnya hurufnya sin, harokatnya fathah. Jadi sudah memenuhi syarat mad tabi'i. Jadi harus dibaca 2 ketukan. Yasiru. Dan yang terakhir adalah waw sukun. Sebelumnya dhammah. Kita ambil contoh. Ya'ulu. Nah, tadi waw sukunnya mana? Ini waw sukunnya. Waw sukun sebelumnya ada hurufnya harokatnya harus apa? Dhammah. Jadi ini sudah memenuhi syarat mad tabi'i atau mad asli. Kita baca 2 harokat. Ya'ulu. Contoh yang kedua. Yaqumu. Mana waw sukunnya? Waw sukunnya ada, kemudian sebelumnya ada huruf qaf berbaris dhammah. Sudah memenuhi syarat mad tabi'i. Jadi yaqumu dibaca 2 harokat. Contoh yang terakhir, ruhama. Ada waw sukun, sebelumnya ada ra berbaris dhammah. Sudah pas itu mad tabi'i, jadi kita baca 2 ketukan. Ruhama. Jadi ru-nya jadi 2 ya. Ruhama. Ya, seperti itu contohnya. Nah, demikian adalah mad tabi'i jenis-jenisnya dan contoh-contoh. Tapi di sini ada catatan. Mad tabi'i itu tidak lagi dibaca mad tabi'i ketika menghadapi yang pertama, menghadapi hamzah. Hamzah itu bentuknya seperti ini, hurufnya hamzah, tapi dia bisa numpang di iya, di waw, di alif gitu. Nah, yang ini contohnya hamzah yang numpang di alif ya, di atasnya. Jadi boleh ini ini hamzah juga. Contohnya ma'a. Ini kan ada mad tabi'i ya. Ada alif nih. Ada alif. Alif itu kan mad ya. Tabi'i, tapi dia bertemunya dengan hamzah, artinya dia tidak lagi jadi mad tabi'i, tapi mad yang lainnya gitu. Tidak lagi dibaca 2 harokat. Kemudian yang kedua, tidak menghadapi huruf yang bertasydid. Misalkan ini, tidak menghadapi huruf yang bertasydid. Min dabbati. Min dabbati. Da-nya itu kan sudah ada madnya di depannya. Cuman di depannya ada ba. Ba-nya bertasydid. Jadi tidak lagi dibaca 2 harokat atau mad tabi'i gitu. Jadi itu mad yang lainnya. Dan yang terakhir catatannya adalah tidak menghadapi huruf yang diwakafkan. Misal di sini nasta'inu. Kalau di wasal itu kan mad tabi'i ya, ada iya sukun, kemudian sebelumnya ada ain, barisnya kasrah, sudah memenuhi mad tabi'i. Cuman ketika kita berhenti atau wakaf, itu bukan lagi mad tabi'i, tapi mad yang lainnya, tidak lagi dibaca seperti mad tabi'i gitu. Jadi tadi syarat yang lainnya ada 3, tidak menghadapi hamzah, tidak menghadapi huruf yang bertasydid, dan tidak menghadapi huruf yang diwakafkan. Oke, sekian saja pembahasan mengenai mad tabi'i atau mad asli kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diterapkan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jangan lupa tonton video kami yang lainnya seperti berikut ini.
dan terus dukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.